Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UK PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasim Adnani. Saya mengajar di kelas 7 SMP ITL Futuhiyah. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LVTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 525211184. Hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry Based Learning di kelas 7 dengan materi sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, kita bertemu lagi di pembelajaran PAI. Sudah siap belajarnya? Iya. Baik, sebelum belajar, Bapak ingin mengetes dulu kesiapan. Ya, coba lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Lalu pakaiannya dirapihkan. Baik, sebelum dimulai, Bapak minta KM untuk memimpin doa. Silahkan. Istiadat. Siap. Pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaihim waladhdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu Bapak minta untuk menghadirkan rasa kecintaan kita kepada bangsa ini, ya, sebagai wujud dari hubul waton minal iman, karena cinta tanah air itu sebagian dari iman. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. Nanti tolong dipimpin oleh siapa? Padamu negeri kami. Baik anak-anak, sebelum dimulai Bapak ingin mengecek mengabsen kehadiran siswa. Ini kelas 7B. Ansori Fahmi, Dede Patu, Khairuman, Muhammad Munjin, Muhammad Maftuh Zamani, Muhammad Ridho. Baik, yang tidak hadir tadi siapa? Faris dan kita doakan yang tidak hadir, yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Dan bagi yang berhalangan hadir karena ada urusan, semoga Allah lancarkan urusannya. Baik anak-anak, sebelum dimulai, Bapak ingin persepsi tentang pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya dari bab 2 yaitu dengan Asmaul Husna.
Nah, Asmaul itu berkaitan dengan keimanan, ya. Karena kita mengenal Allah, kita jadi iman, ya. Masih ingat? Ya. Asmaul Husna, nama-nama Allah itu ada berapa? Yang wajib diketahui? 99. Namun yang dibahas dalam pertemuan kemarin yaitu As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Nah, ketika kita sudah mengetahui As-Sami, Man As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, dan kita ini yaitu bab 3 salat dan zikir dalam kehidupan sehari. Karena rututannya setelah iman itu harus Islam. Nah, salat itu adalah termasuk rukun Islam. Pak ingin ice breaking dulu, ya. Boleh semuanya berdiri? Ya. Ya, ice breakingnya, clue-nya adalah mulut terbuka. Kalau mulut terbuka gimana? Ya. Jadi gini. Oke. Mulut terbuka 3 kali. 3 kali. Mulut terbuka 2 kali. Mulut terbuka 1 kali. Mulut terbuka tanpa suara. Baik, masih semangat? Masih. Oke, kita cukupkan dulu ya ice breakingnya. Silahkan duduk. Nah, ini kelompok visual, ini kelompok verbal, ini kelompok kinestik. Ya. Baik anak-anak, sudah ada bukunya? Nah, pada bab ini adalah bab tentang tadi sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di sini ada yang tahu apa itu sholat? Cung, yang tahu apa itu sholat? Sandy, apa itu sholat? Nggak apa-apa, silahkan. Sholat itu apa? Hah? Oh, Rizal, apa? Salat adalah doa atau berdoa untuk meminta kebaikan. Sholat adalah doa atau meminta kebaikan. Ada lagi? Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Sholat adalah untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Baik, siapa lagi? Iya. Betul. Semuanya betul. Tadi sholat untuk meraih ketakwaan. Sholat adalah ibadah. Tadi sama Nadia apa tadi? Sholat? Ya, betul. Yang dimulai kegiatan ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul. Nah, bacakan pantun kalian yang bilang cakep. Siap? Siap. Bapak bacakan pantun ya. Cari barang lama di gudang. Mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih terang. Salat 5 waktu jangan terlewat. Nah. Satu lagi. Ke Semeru pergi berkemah. Buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah. Hindari perbuatan tercela. Iya. Nah, perbuatan keji, munkar di lingkungan sosial. Lalu tujuan pembelajarannya pada bab ini yaitu membuat quote. Tahu quote? Quote itu tulisan yang biasanya ada di Instagram, di medsos, di Facebook, di TikTok. Membuat quote
tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial dan media lainnya. Nah, nanti tadi tujuan belajarnya, aktivitas pembelajarannya nanti kita akan sudah membuat kelompok, nanti buat pertanyaan, nanti kita membuat poster ya tentang tema sholat dan zikir. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tadi ibadah, betul? Nah, ada yang mengatakan, hadis mengatakan as-sholatu imazu tuzin. Sholat itu tiangnya agama. Diibaratkan rumah, ya. Nah, sholat itu sebagai tiang. Rumah kalau tidak ada tiangnya berarti kira-kira rumah kalau tidak ada tiang gimana? Ambruk tidak? Ambruk. Maka kalau agama tidak sholat, orang Islam tidak sholat, maka keislamannya roboh. Gitu. Maka sholat itu sebagai pondasi dasar kita sebagai umat Islam. Karena sholat itu termasuk rukun Islam yang rukun Islam itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Munggah haji ke bait. Nah, sholat itu adalah hal yang pertama yang akan ditanyakan ketika kita meninggal. Apakah kalian suka sholat? Berjamaah atau munfarid? Berjamaah. Ya. Nah, untuk itu kita akan mengenal lebih detail lagi tentang sholat. Ya, nah pembahasan dalam ini adalah satu makna sholat, makna zikir, salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Nah, mengenal sholat. Nah, untuk itu, ya, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan video tentang sholat dan zikir. Nanti setiap kelompok harus mencatat hal-hal yang penting, ya. Nanti Bapak akan tanyakan. Siap? Baik. Nah. Tolong perhatikan. Kedengaran tidak? Setuju. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Silahkan perhatikan dan catat yang penting-penting. Materi hari ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah sholat adalah berarti ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan kewajiban umat Islam karena merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ketiga yaitu mempraktekkan sholat dan zikir. Siap? Ya. Nah, datanya kalian boleh lihat di internet. Jadi setiap kelompok Bapak kasih Chromebook satu-satu, ya. Nah, ini menggunakan akun belajar ID kalian yang sudah diberikan. Nanti dibuatkan presentasi, ya. Dibuatkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang bernama kelompok verbal akan menjelaskan pengertian dari zikir. Zikir menurut bahasa adalah niat, menurut istilah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya. Adapun dalil tentang zikir yaitu yang menurut Al-Qur'an dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 yaitu namanya Piswal. Kami akan menjelaskan tentang sholat. Sholat adalah tiang agama bagi seorang muslim. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama sholat, bukan hanya sekadar rutinitas atau ritual semata. Sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat.
Mencegah dari perbuatan mungkar sholat yang dilakukan dengan العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Baik anak, kesimpulannya pada pertemuan kali ini bahwa sholat dan zikir itu bisa menenangkan hati dan mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau seandainya ada orang yang sholat tapi masih membuli, masih mencaci, masih mencuri, berarti harus dipertanyakan sholatnya. Ya, Bapak harap dalam pertemuan ini bisa membawa manfaat dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa, nanti akan dipimpin oleh KM. Ya, silahkan KM untuk memimpin doa. Istiadat siap. Sahabat mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan mubarakan fi. Salam